balik lagi sama kita di acara XOYS Transforming Life. By the way Intan, lu pakai blush on Wardah ya? Kok lu tahu? Soalnya luar biasa dah. Saya lo. Nah, lebih luar biasa lagi kalau kita ikutin acara XOYS Transforming Life setiap hari. Apa tuh Kowi? Hari Sabtu Jam berapa tuh Kowi? jam 7 malam. Di mana Kowi? Di Channel. YouTube Bos ini. Kita ya maksudnya. Ya. Nah, ya, lu dari tadi ngapain sih Kowi? Oh iya nih, gue udah exciting banget tau gak sih? Iya, gue jadi ikut-ikutan tahu. Nah guys, kalau kita berdua aja udah excited banget nih kayak gini, apalagi kalian kan. Nah kita tunggu ya guys. Bye-bye. Shalom semuanya. Kembali lagi di saat kita sama-sama memuji Tuhan bareng. Amin. Siapa yang udah excited mau memuji Tuhan bersama-sama? Ya, kita percaya semuanya excited. Dan mari sebelum kita menyembah Tuhan lebih lagi pada malam hari ini, kita sama-sama pejamkan mata kita. Mari kita sama-sama bersyukur gitu. Kita renungkan setiap berkat kebaikan Tuhan. Ya mungkin kita udah ada di dalam masa pandemi ini selama 9 bulan kira-kira kurang lebih. Tapi pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam hidup kita, amin. Dan saat ini mari sama-sama lewat lagu ini kita nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Dia tak terbatas di dalam hidup kita, amin. Yes Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam hidup kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah sama-sama lewat lagu ini sekali lagi kita nyatakan ucapan syukur kita buat Tuhan kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia pernah layu di
Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala hal yang masih bisa kami nikmati Tuhan sampai hari ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami bisa ada ya Tuhan sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat Allah yang setia Tuhan, dan kami percaya hari ini juga Tuhan Kau rindu Tuhan mau mencurahkan sukacita Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, Kau mau membuat kami Tuhan mungkin yang lagi bersedih, Kau membuat kami tertawa, Kau membuat kami Tuhan tersenyum kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut sukacita daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah siap sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Siapa yang rindu mau tertawa bersama dengan Tuhan hari ini? Amin ya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Rindu Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau
sahabat kami Tuhan, Engkau teman setia kami Tuhan yang selalu menemani kami. Haleluya Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku Yesus, Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau senantiasa ada Tuhan bersama dengan kami. Kemanapun Tuhan kami berjalan, Tuhan Kau adalah Allah Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dan kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Tuhan, kalau dalam hidup kami mempunyai Allah Tuhan seperti Engkau yang tidak menuntut kami untuk menjadi sempurna. Tapi Engkau rindu Tuhan, Engkau mau jamah kami Tuhan seperti Tuhan diri kami apa adanya. Yang Engkau mau Tuhan dari kami, Tuhan bukan kami yang Tuhan menggunakan topeng kami, bukan kami yang berpura-pura. Tapi Tuhan yang Engkau mau dari diri kami Tuhan adalah kami yang apa adanya di hadapan Engkau. Tuhan terus bekerja Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap anak-anak-Mu. Thank you Jesus.
jujur, tulus, murni di hadapanmu. Ada selubung kau dapati di dalamku, dan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah kami Tuhan, yang melihat kami Tuhan apa adanya. Kau Allah kami yang menerima kami Tuhan apa adanya. Tuhan Kau tidak peduli Tuhan dengan setiap Tuhan masa lalu kami. Tapi Tuhan Kau rindu Tuhan, Kau mau membangun kami, membangkitkan kami Tuhan di masa sekarang hingga masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan, kami Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi semakin hari Tuhan bisa menjadi seperti Engkau ya Bapa. Rendah hati, lemah lembut ya Tuhan. Dan menjadi Bapa Tuhan, menjadi orang-orang ya Tuhan yang mau menerima Tuhan sesama kami Tuhan apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa kami Tuhan. Tuhan, biarkan ya Tuhan hari ini Tuhan Kau disenangkan oleh setiap persembahan kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo semuanya, di era new normal ini ada begitu banyak hal baru di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal baru yang mungkin gak mengenakan di dalam kehidupan kita, tapi banyak juga hal-hal baru yang menyenangkan dan memudahkan kehidupan kita. Salah satunya hari ini di XOYS Transforming Life ada bintang tamu yang spesial. Kita kedatangan bintang tamu dari Taiwan. Ada bersama-sama dengan kita gembala dari Indonesia Ministry Bread of Life, Revangelis Meun. Yuk mari sama-sama kita sapa dulu dong. Halo Ci Meun. Halo Je, apa kabar? Good, aduh gila udah lama banget gak ketemu ya Ci ya. Terakhir kayak tahun kemarin kita ketemu. Iya, gak nyangka sekarang ketemunya lewat layar begini. Iya, luar biasa new normal ini. Nah Ci, mungkin ya banyak yang gak tahu mungkin Ci Meun itu siapa dan lain-lain. Boleh gak Cici introduce dulu Cici siapa ke teman-teman semua? Oke, halo semua. First of all, thank you banget udah invite aku ya. Senang banget ada kesempatan buat sharing pengalaman hidup aku. Nama aku Meun, kalau di Taiwan biasa pada panggilnya Meun, tapi nama Indonesia aku tuh Vernika. Ya, jadi kalau mau manggil aku Vernika atau Meun boleh. Terus sampai hari ini aku udah tinggal di Taiwan itu 22 tahun ya. Jadi lama banget ya. Tapi iya, puji Tuhannya selama di Taiwan ini selalu punya kesempatan untuk melayani bersama-sama dengan orang Indonesia. Jadi gak lupa deh sama tanah kelahiran sendiri Indonesia gitu. Wow, luar biasa banget. Kita juga sangat-sangat bersyukur dan terima kasih Ci Meun juga bersedia untuk bersama-sama melayani bareng-bareng kita. Nah Ci, kayak yang kita udah ngomongin, kayak Cici kan tahu sendiri bahwa acara kita namanya adalah XOYS Transforming Life. Jadi sebuah perubahan hidup. Nah, mungkin yang pengen aku tanya ke Cici gitu loh, perubahan hidup terbesar apa yang pernah terjadi di dalam hidup lo? Boleh gak cerita sama kita semua? Oke, kalau dari aku pribadi sih ya, aku gak tahu ya kalau orang lain ngerasanya gimana. Tapi kalau aku sendiri, aku merasa perubahan terbesar adalah aku dulu orang yang sangat-sangat gak pede gitu, gak confident banget ya. Bahkan sejak dari kecil itu kalau ketemu sama orang asing, orang yang aku gak kenal gitu, aku gak berani deh ngomong gitu, ngomong duluan apalagi ya. Terus apalagi kalau mesti ngomong atau sharing on stage gitu di panggung ya. Tapi gak nyangka malah sekarang profesinya mesti sering-sering di panggung gitu loh, ngomong hampir tiap minggu. Wow. Terus apalagi di new normal kayak gini ya, mesti di depan kamera gitu. Jadi bagi aku sendiri sih ini perubahan terbesar ya. Gimana aku yang tadinya dulunya sangat gak pede, gak confident banget. Terus aku bisa jadi lebih confident hari ini ya. Dan bisa mengalami breakthrough khususnya di dalam bagaimana aku memandang nilai diri aku sendiri gitu. Wow. Iya, sekilas kira-kira begitu. Wow, luar biasa. Banyak banget sih aku dari kemarin ya interview dan lain-lain, kebanyakan banyak orang merasa gak percaya diri. Tapi selalu percaya sih ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan bisa membawa begitu banyak perubahan di dalam hidup kita. Nah, kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol ya Ci ya, akhirnya kita menemukan bahwa ada satu topik yang seru banget, yang belajar juga dari pengalaman-pengalaman hidup lu yang dulu, yang bakal kita bahas hari ini. Oke. Nah, dari pengalaman hidup ini gue berasa ada satu hal yang banyak yang bisa kita pelajarin. Salah satunya kita ketemu satu topik yang seru banget, judulnya adalah Am I Good Enough? Dan gue berasa ketika kita ngobrol kemarin, dan gue berasa ini pasti sering dialami oleh semua orang, gak cuma sama kita doang. Ya, maka itu gue pengen nanya ke lu,
pertanyaan pertama gitu loh, maksudnya apa yang menyebabkan kadang-kadang ya Ci, kita tuh sebagai manusia suka berasa, aduh gue nggak cukup baik, gue nggak cukup, gue dibandingin sama dia nggak cukup, maksudnya gue rasanya tuh kayak ada yang kurang dari diri gue. Nah jadi gue pengen nanya sih, dari lu sendiri, lu pernah nggak mengalami itu dan apa yang menyebabkan hal itu Ci? Iya, pernah banget. Makanya kenapa aku bilang dulu aku sangat nggak pede. Karena aku selalu ngerasa dibandingkan dengan teman-teman, aku kurang cakep, kurang menarik. Terus kalau yang kenal aku tahu ya, size badan aku agak mini dikit gitu. Aku selalu merasa, aduh kenapa sih aku nggak bisa tinggi badan lebih tinggi sedikit gitu. Terus aku selalu merasa pokoknya lebih kurang daripada orang lain ya. Jadi itu real banget sih, dan itu bisa terasa di semua aspek kehidupan gitu. Bahkan sampai aku udah lumayan dewasa juga masih bisa gitu loh, struggle itu real banget gitu. Dan yang membuat aku terkesan banget sama hal ini, am I good enough? Sebetulnya adalah aku menyadari banget aku punya masalah ini tuh ketika aku memutuskan mau sekolah Alkitab. Ya. Terus kenapa? Karena gini, waktu kita sekolah Alkitab itu kita ada satu pelajaran yang kita harus di counseling gitu loh sama professional counselor. Dan ternyata begitu di counseling, saya menyadari saya punya satu masalah gitu ya, di point out masalahnya sama counselornya. Counselornya bilang gini, kamu sadar gak di dalam pembicaraan kita itu kamu sering mengulangi 2 kata, kalau dalam Mandarin 2 kata ya. Dalam Mandarin tuh ingkai itu maksudnya seharusnya gitu. Seharusnya apa? Seharusnya saya bisa lebih baik ya. Jadi waktu saya cerita soal pelayanan, saya cerita soal pelajaran di sekolah, tugas-tugas, saya terus mengulangi kata yang sama, yaitu saya merasa seharusnya saya bisa lebih baik, saya bisa lebih oke, tapi nggak tahu kenapa saya nggak bisa mencapai standar itu gitu. Jadi am I good enough itu sebenarnya dibaliknya itu, kalau orang suka bilangnya perfeksionis ya, tetapi sebenarnya dibalik perfeksionis seringkali itu perasaan nggak pede atau rendah diri sih, ya, kayak gitu. Well actually sebenarnya kadang-kadang kita mau untuk lebih baik itu sesuatu yang bagus ya Ci ya, maksudnya itu sesuatu poin yang good. Tapi kadang-kadang ternyata kita masih menemukan bahwa kadang-kadang ada sesuatu yang ada akarnya juga loh Ci, yang menyebabkan kenapa kita bisa merasa kok gue kayaknya merasa terus akhirnya ujung-ujungnya kita malah bisa hidup dengan mungkin ekspektasi orang lain. Dan kalau lu sendiri lu merasa apa yang menyebabkan lu selain tentunya dari lingkungan yang lu merasa seperti itu, apakah ada akar-akar lain yang menyebabkan lu merasa seperti itu, selalu merasa seperti itu? Oke, sebelum aku jawab pertanyaan yang ini ya, aku pengen responi dulu yang tadi kamu bilang. Sebenarnya it's good punya spirit yang pengen jadi lebih baik ya. Pengen jadi excellent, pengen perform lebih baik, itu penting sih gitu loh. Bukan berarti kita sekarang jadinya bodo amat ya, terserah deh gitu gue dapet nilai berapa, terserah pelayanan gue kayak apa, bukan ya, jangan salah paham gitu. Cuman aku ingat ada satu kalimat di firman Tuhan pernah bilang, kita bisa mengenali pohon itu dari buahnya kan gitu. Jadi sebenarnya begini, gak salah kita punya attitude pengen menjadi lebih baik, tetapi ketika perasaan pengen menjadi lebih baik itu malah menjadi tekanan dan menggerogoti semangat kita, malah ujung-ujungnya kita jadi burnout, itu yang jadi masalah. Berarti ada masalah dengan akarnya gitu ya. Akarnya itu bukan spirit of excellence, tetapi seringkali bisa jadi rendah diri atau bahkan mentalnya tuh mental mental yatim piatu ya, merasa diri selalu tidak diterima gitu dan sebagainya ya. Terus tadi kamu tanya soal apa akarnya ya kalau kasusnya Cici ya. Kasusnya aku tuh aku ngerasa gini, dari kecil ya, ini sekilas ya background keluargaku, karena mungkin kebanyakan Asian family punya problem yang sama gitu. Jadi saya punya orang tua yang cukup punya standar buat saya gitu ya, mereka punya ekspektasi buat saya, khususnya mama ya. Jadi dari kecil saya tuh punya nilai cukup bagus di sekolah. Tetapi saya menyadari saya bukan orang yang pinter banget sebetulnya. Cuman karena saya punya seorang mama yang sangat-sangat mendisiplinkan saya gitu. Jadi dari kecil semua pelajaran tuh nilai-nilainya dikontrol sama mama, di mentoring sama mama. Pokoknya pulang sekolah tuh punya jadwal rutin, harus review dulu pelajaran hari ini, persiapan buat ujian besok dan sebagainya. Pokoknya teratur banget gitu. Makanya saya punya nilai yang bagus ya. Tapi di satu sisi yang lain, karena mama tuh punya ekspektasi sama saya begini, kalau misalnya hari ini dapat ujian nilainya 98, mama pasti nanya, kenapa kamu gak 100 gitu.
nih soal yang ini kalau kamu lebih teliti lagi harusnya kamu bisa dapat 100 loh gitu. Kamu bisa dapat manfen ya Mandarinnya. Kamu bisa dapat nilai yang sempurna gitu. Terus saya jadi iya ya, kenapa sih gue gak teliti yang soal itu? Seharusnya gue bisa gitu loh, bisa dapat nilai 100. Nah lama kelamaan jadinya saya kebiasaan untuk menilai diri saya tuh dari yang kurang itu. Kurang 2 poin. Tapi saya nggak menilai diri saya dari saya bisa loh mencapai nilai 98. Malah saya fokus di 2 yang saya nggak dapat itu. Ya. Ini menurut saya background keluarga sangat mempengaruhi sih upbringing kita, bagaimana orang tua kita mendidik kita gitu. Ya dan tentu saja menurut saya juga tidak sepenuhnya ya kesalahan orang tua atau bagaimana, tetapi saya merasa ya kita hidup di dalam satu situasi society yang seperti ini gitu. Jadi kita seringkali dituntut untuk sempurna, padahal namanya manusia kan gak mungkin ada yang sempurna gitu. Ya jadi ya itu salah satu akar persoalannya sih, kenapa bisa akhirnya jadi terus merasa diri kurang baik, kurang oke gitu. Nah sebelum kita bahas lebih detail lagi mengenai set efeknya gitu loh, masa efek samping dari hal seperti ini, kita mungkin boleh konklusiin yang pertama dulu ya. Jadi kita masih tahu betul nih, am I good enough itu asal dari mana? Gak salah untuk punya sesuatu orang yang terus mau menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita mau jadi lebih baik, tetapi karena adalah tuntutan dari orang-orang lain, maksudnya kita mesti mengecek akarnya tersebut kayak gitu. Dan maksudnya tadi gue suka banget Cimara ada bilang gitu loh, maksudnya ternyata hal-hal seperti ini bisa membawa suatu dampak berkepanjangan di kehidupan kita selanjutnya. Nah kalau gitu yang hal kedua yang pengen gue tanya, menurut lu sendiri side effect, efek samping dari setiap kita ketika kita terus merasa gak puas dengan diri kita itu apa sih Ci? Gampang sih, yang paling sering itu gejalanya adalah kita capek, burnout, ya. Burnout itu salah satu menurut saya gejalanya, iya. Karena sebagaimanapun kita berusaha dan kita berjuang, kita selalu merasa kurang oke. Jadi alhasil kita berusaha untuk menambah pekerjaan mungkin atau kita berusaha lebih banyak gitu. Dan gak ada ujungnya, iya. Dan karena kita nggak tahu bagaimana celebrate accomplishment kita gitu loh. Padahal semua orang kan perlu di celebrate ya. Kita perlu bukan cuma celebrate orang lain, kita perlu celebrate diri kita. Iya, kita perlu appreciate bagaimana Tuhan bekerja lewat hidup kita, bagaimana Tuhan memampukan kita sampai hari ini gitu. Itu kita mesti appreciate, kita mesti celebrate gitu. Tapi kalau orang yang terbiasa kayaknya ya punya hidupnya dari ekspektasi orang lain atau bahkan mungkin terus merasa diri tidak cukup, itu ujung-ujungnya dia malah ya pokoknya dia akan berjuang terus sampai tidak berujung gitu loh. Kayaknya nggak pernah ngerasa diri oke dan akhirnya kecapean, burnout dan bahkan bisa kehilangan passion ya, atau bisa kehilangan purpose gitu loh. Mungkin memulai sesuatu dengan semangat 45 tapi sampai di tengah jalan merasa ngapain ya gue capek-capek, ngapain gue kerjain ini semua, tiba-tiba tuh jadi kehilangan purpose gitu. Jadi makanya kita mesti mengenali ya, maksudnya ketika kita udah di tahap-tahap dimana kita terus merasa kurang di dalam diri kita sampai akhirnya kita bisa berasa burnout, dan ujung-ujungnya burnout adalah kita malah bisa berasa pengen keluar, kita merasa pengen quit dari apa yang memang seharusnya ditujukan untuk kita, ya nggak sih Ci? Dan maksudnya kayak selain burnout gue percaya sih masih ada beberapa efek lagi, contohnya kayak gimana misalnya Ci? Selain burnout ya, yang menurut aku paling real itu ya, seseorang yang terus merasa dirinya tidak bisa mencapai standar yang dia mau itu ya, lama-kelamaan dia akan menjadi seseorang yang powerless gitu ya. Powerless tuh begini, powerless tuh adalah ketika kita merasa kita tidak berdaya gitu loh. Kita merasa kita tidak berdaya dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita gitu ya. Nah, ketidakberdayaan ini tuh dalam konotasi yang negatif ya maksudnya gitu. Jadi seseorang yang tidak berdaya selalu ngerasa dia tuh korban ya. Dia selalu ngerasa dia itu dikejar-kejar sama orang gitu loh. Dia apalagi yang tadi kita bahas soal orang yang hidupnya tuh demi ekspektasi, memenuhi ekspektasi orang lain ya. Merasa selamanya saya tidak cukup baik di mata papa atau di mata mama atau di mata pendeta saya mungkin atau leader saya mungkin ya, bos saya gitu.
Nah jadi lama-kelamaan dia bakal terus ngerasa ini semua gara-gara leader gue nih, ini gara-gara papa nih ya. Karena banyak orang yang seperti itu, powerless itu tuh dia bakal begini, demi memenuhi tuntutan orang lain, dia ikuti apa kata orang lain ya. Saya paling sering lihat kasus ini tuh di anak muda banyak yang gitu. Kalau mau lulus SMA kan pusing dong mau jurusan apa, pilih jurusan apa, bener gak kuliah ya. Terus banyak anak-anak muda yang ikutin aja apa kata papa mama ya. Tapi jangan salah paham ya, bukan berarti gak boleh dengar apa kata papa mama, bukan. Tetapi begini, kita harus menyadari bahwa kita itu memegang tanggung jawab penuh atas pilihan kita gitu. Iya. Kalau misalnya hari ini kita memilih jurusan cuman karena apa kata papa mama dan kita sendiri kayaknya merasa nggak tahu ya, saya nggak tahu saya mau ngapain, saya nggak tahu saya mau masa depan saya mau ngapain gitu. Jadinya kita nggak bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, ya. Kita berikan hak untuk memilih itu kepada orang tua kita. Padahal hidup kan hidup kita. Kalau misalnya kita pilih jurusan salah, yang sengsara siapa? Ya kita gitu. Iya jadi ini sebenarnya kalau mau dibahas cukup luas ya ruang lingkupnya gitu loh. Jadi yang pasti kalau misalnya kita terus merasa diri kurang baik di mata orang lain dan kita hidup sesuai dengan ekspektasi orang lain, lama-kelamaan kita akan menjadi mentalnya tuh mental victim minded gitu. Kita merasa powerless, kita merasa ini saya bisa susah begini gara-gara papa, gara-gara mama gitu loh. Dan kita mulai menyalahkan keadaan gitu dan semakin menjadi-jadi. Terus merasa diri adalah korban, ya, kayak gitu. Gue suka banget sih Ci, di situ kita bisa simpulkan ya Ci. Maksudnya kalau mungkin orang nanya, salah gak sih kalau misalnya kita hidup dengan ekspektasi orang? Mungkin gak salah, tapi itu akan menjadi sesuatu yang gak sehat buat kita. Dan maksudnya poin yang terakhir gitu, gue suka banget ketika lu bilang, kenapa ketika kita hidup di ekspektasi orang lain gitu loh. Kita seakan-akan ada lu bilang kita jadi powerless dan mungkin kita memberikan seakan-akan kuasa itu untuk orang lain dan seakan-akan kita tidak berdaya gitu. Karena kita sering bahas gitu ya, maksudnya kenapa orang bisa punya victim minded, suka merasa korban. Ternyata itu ada akar-akarnya, yaitu adalah ketika kita terus berusaha menyenangkan orang lain dan merasa gak puas dengan diri kita, ya gak sih? Dan dari sini maksudnya kayak berarti kita bisa simpulkan ya, maksudnya banyak banget side effect ya, dan yang paling menyeramkan menurut gue side effect dari sini adalah bukan burnout yang menurut gue. Burnout itu kayak gejala awal, tapi yang menyeramkan adalah akhirnya ketika kita quit, keluar dari panggilan dan tujuan hidup Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang paling menyeramkan ya. Maksudnya karena Tuhan pasti punya purpose di setiap hidup kita. Dan kalau misalnya kita sampai karena kita begitu banyak hal kita melihat apa kata orang atau kita merasa gak cukup, kita bisa lihat ke kanan ke kiri dan malah menyebabkan kita quit dari apa yang esensial, apa yang menjadi penting di dalam hidup kita. Nah dari lu sendiri, dari pengalaman lu punya gak sih tips-tips gitu loh, maksudnya gimana caranya supaya kita live to the fullest, maksudnya kita untuk mau jadi lebih baik is really good gitu, bagaimana kita tetap mau hidup to the fullest, maksudnya hidup yang benar-benar give our best, tapi itu bukan ini loh, bukan karena ekspektasi orang, bukan karena ya kayak omongan kita dari awal Ci, maksudnya kita masih mengenali betul akarnya ini nih, maksudnya akarnya ini benar atau salah gitu loh. Kalau dari lu sendiri gimana Ci? Ini aku pakai cerita pengalaman aku aja ya. Yes. Aku mengalami satu titik tolak di dalam pelayananku ya. Itu sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tadi kan aku cerita di awal ya bahwa aku punya masalah am I good enough ini gitu kan. Kayaknya gue seharusnya bisa lebih baik. Sebenarnya kebanyakan orang tuh bisa begitu karena merasa sebenarnya sederhana sih, pengen diterima kan, pengen disayang, pengen dipuji, pengen diakui gitu loh. Ya, karena ada kebutuhan itu, kebutuhan diterima, kebutuhan disayang gitu, dipuji sama orang. Ya, tetapi itu kan nggak berujung kan. Maksudnya sebetulnya kebutuhan itu hanya bisa dipuasai dalam Tuhan. Nah, saya sendiri 2 tahun yang lalu saya mengalami satu proses ketika saya merasa kayaknya Tuhan, saya benar-benar gak qualified di posisi saya saat ini gitu, sebagai seorang pemimpin, ya sebagai seorang gembala gitu kan. Dari awal saya merasa saya nih bisa dapat posisi ini karena gak ada orang lain gitu. Ya, coba ada orang lain yang lebih baik, nggak mungkin saya dipilih. Itu pikiran saya ya. Padahal sebenarnya Tuhan punya rencana gitu. Nah jadi 2 tahun yang lalu waktu itu saya sempat
sampai satu titik saya merasa Tuhan setiap kali saya mau pelayanan, saya mau khotbah besok, saya selalu malam saya berdoa, saya bilang Tuhan boleh gak ya Tuhan utus orang lain aja gantiin saya. Karena saya merasa I'm really not qualified gitu dan saya merasa kayak aduh gimana what if I fail, maksudnya gimana kalau saya gagal, gimana kalau saya mempermalukan nama Tuhan, pokoknya berbagai pikiran-pikiran yang negatif gitu dan saya pengen ngambil jalan pintasnya adalah kalau bisa saya quit gitu loh. Itu kan jalan pintas jalan paling gampang ya, quit aja gitu. Terus akhirnya luar biasanya malam itu waktu saya berdoa, tiba-tiba saya mendengar satu kalimat Tuhan ngomong sama saya jelas banget di dalam hati gitu ya. Tuhan ngomong begini, Tuhan bilang, Mean kamu tahu nggak, kamu boleh tolak saya. Tuhan ngomong gitu. Terus sedih saya, dengarnya pasti Ci. Aduh saya kaget gitu loh. Langsung, Saya kaget, langsung tersentak. Iya, saya baru menyadari ternyata Tuhan itu selalu kasih kita option dan kebebasan untuk memilih. Ya. Yes. Tetapi seringkali kita nggak sadar hal ini gitu loh. Kita selalu merasa kan kita harus sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus lebih baik, kita harus lebih rohani, kita harus lebih bertanggung jawab, kita harus lebih ya pokoknya ya lebih deh gitu loh ya. Nah, dan kadang-kadang seharusnya sorry, iya. Aku berasa ini Ci, karena ada satu part yang good banget gitu. Kadang-kadang gini Ci, malah ketika kita merasa gue seharusnya seperti ini dan kadang-kadang mungkin ya Ci, kita bisa juga mengalami kekecewaan sama Tuhan. Karena kita merasa Tuhan yang suruh gue begini loh. Kan tadi Cici bilang kan, Cici good banget bilang kita seakan-akan gak punya option. Padahal sebenarnya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan kita pilihan. Dan kayak, iya jadi aku kayak berasa, masa itu hal-hal yang masa perlu sangat kita hati-hati dengan hal seperti itu. Oke Ci lanjut, sorry. Iya gitu kan, aku dengar Tuhan ngomong seperti itu, terus aku kayak nangis karena aku baru realize ternyata tidak ada orang yang memaksa saya sampai ke posisi ini. Dari awal saya boleh say no gitu loh, bukan salah siapa-siapa, bukan salah keadaan, bukan salah pemimpin saya, bukan salah siapapun. Yes. Tetapi itu memang keputusan saya gitu loh, ya. Dan setelah itu saya berdoa, saya nangis, pokoknya sampai kayaknya hancur banget hatinya karena saya baru menyadari ketika Tuhan bilang you can say no, kamu boleh menolak. Saya baru menyadari kayaknya Tuhan bilang, kamu tahu nggak sekalipun kamu nggak melayani aku di posisi ini, aku tetap mengasihi kamu apa adanya. Tuhan ngomong gitu gitu loh. Kayak aku berasa iya ya Tuhan, it doesn't matter what I do gitu loh, but it's all about me di mata Tuhan gitu loh, ya. It's not about our doing, but about our being gitu loh. Kita ini nilainya kita ini tuh di mata Tuhan gak akan berubah, ya. Tuhan gak akan menjadi lebih mengasihi kita cuman karena kita pelayanannya lebih baik, enggak gitu loh. Namanya hati Bapa, anak kita mau bandel, mau baik, mau nakal, tetap dia sayang, ya enggak? Mengasihi kita apa adanya. Nah jadi ya saya baru menyadari momen itu, detik itu bahwa ternyata ini semua pilihan saya gitu loh. Terus akhirnya saya nangis dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan how can I say no to you gitu loh. Tuhan kau begitu mengasihi aku. Akhirnya malam itu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya ngambil keputusan once again gitu ya. Saya mau memperbaharui keputusan saya, decision saya untuk melayani Engkau. Untuk berdiri di posisi ini as a leader gitu loh. Dengan rela, gak ada yang paksa, bukan karena tuntutan keadaan, bukan karena tuntutan pemimpin, bukan karena kebutuhan orang-orang saja, tetapi karena saya mau, saya rela gitu. Iya, dan saya menyadari ini penting banget ya, tips ini kalau bisa dijadikan satu tips. Saya merasa kita perlu mengkaji ulang keputusan kita, ya, dan komitmen kita. Why we do what we do gitu loh. Dari awal ini kenapa kita ambil keputusan ini? Kita harus menyadari bahwa ini keputusan kita, bukannya paksaan orang lain gitu ya. Dan sekalipun waktu itu kamu merasa terpaksa, sebetulnya kamu bisa say no gitu loh. Kamu boleh say no, iya. Jadi penting banget buat kita bisa memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita betul-betul rela dan kita dengan sadar sepenuh hati kita say yes sama Tuhan, apapun yang Tuhan tempatkan kita gitu. Karena tadi kamu bilang soal salah satu yang menakutkan adalah gimana kalau kita bukan cuma burn out, kita lari dari panggilan Tuhan, ya. Tapi menurut saya di satu sisi lain Tuhan itu sangat gracious sih, saya merasa. Tuhan penuh dengan favor, ya. Tuhan bisa banget gitu loh, sekalipun kita salah arah kayak si Yunus ya, sampai mesti mengalami proses memang agak capek gitu di perut ikan segala, tapi Tuhan punya cara gitu loh untuk memulihkan hati kita, ya. Jadi belajar untuk
menemukan tujuan awal kenapa kita lakukan apa yang kita lakukan gitu ya. Terus ada satu lagi saya merasa begini kalau bicara soal callingnya Tuhan dalam hidup kita ya. Seringkali kalau dulu saya tuh punya pikiran begini, saya harus bertanggung jawab gitu loh ya. Tuhan percayakan saya satu hal, saya harus bertanggung jawab, saya harus selesaikan tugas ini apapun yang terjadi, ya kan ya. Apalagi kita kalau yang udah pelayanan lama kan kita pasti pikirannya gitu kan. Oh Tuhan, saya ini pemimpin, saya harus jadi teladan, saya seharusnya bisa begini, bisa begitu ya. Dan we're just being responsible gitu loh, which is good, penting, harus punya karakter bertanggung jawab. Tetapi saya ingat beberapa waktu yang lalu saya dengar pesan ini dari pastor kita, Pastor Jonathan, ya Chow ya, dia sharing tentang responsibility. Dia bilang suatu hari Tuhan kasih tahu dia, Jonathan kamu tahu nggak definisi dari responsibility itu apa sebetulnya? Terus Tuhan bilang sama dia responsibility sebetulnya adalah the ability to respond, kemampuan untuk meresponi gitu. Dan saya baru menyadari gitu ternyata sekalipun kita punya tanggung jawab ya, kita punya responsibility di dalam hidup kita banyak dan kita punya ekspektasi dari orang sekeliling kita. Tetapi kita harus tahu sebetulnya tanggung jawab itu adalah our ability to respond to God sebenarnya. Ya, our ability to say yes to God. Gitu. Jadi bukan cuma soal tuntutan atau ekspektasi orang, tetapi kita harus sadar bahwa ketika kita say yes, kita tuh sebenarnya sedang say yes sama Tuhan. Gitu. Kita sedang meresponi hati Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Iya. Amin. Gitu. Karena gue percaya sih Ci, sekali lagi Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita, bahkan maksudnya lebih dari orang-orang di sekitar kita, lebih dari diri kita pribadi gitu. Dan gue selalu percaya ketika kita selalu berani say yes untuk apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita gitu loh. Ujung-ujungnya bukan sesuatu yang mungkin ada kadang-kadang kita berada di zona-zona yang mungkin gak nyaman, kita gak enak. Tapi gue selalu percaya gitu, sesuatu hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita untuk sesuatu kebaikan di dalam hidup kita dan pasti akan jadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Dan gue boleh ini ya, kalau boleh disimpulkan gitu loh di dalam pembicaraan kita hari ini gitu, satu yang gue merasa dari awal ya sampai akhir ya gitu loh, maksudnya am I good enough gitu loh. Am I good enough itu adalah seperti mungkin setiap dari kita pasti punya namanya rasa insecurity. Kita punya merasa insecure gitu loh. Maksudnya sering banget dialamin sama kita anak-anak muda gitu loh. Dan dari pembicaraan kan tadi kita ngobrol Ci, maksudnya oh ya akarnya ini adalah waktu kecil gimana dan lain-lain. Dan maksudnya kayak kemarin itu gue jadi diingatkan juga gitu loh. Maksudnya ternyata segala sesuatu yang mungkin pernah terjadi di masa kecil kita gitu loh, di inner child kita gitu, sangat mempengaruhi apa yang terjadi ke depannya gitu loh. Kadang-kadang mungkin kita dulu di masa-masa lalu pernah merasa nggak dihargai, mungkin kita pernah ditolak, mungkin kita pernah mengalami hal-hal yang dimana kita merasa tuh kita juga jadi nggak bisa appreciate diri kita gitu loh. Cuman hari ini gitu loh, Tuhan mengingatkan kita, bahkan Tuhan yang luar biasa di akhir conclusion, Tuhan maksudnya lewat pengalaman pribadi Cimean gitu, Tuhan bilang kamu boleh say no ke aku gitu. Seakan-akan Tuhan bilang gitu loh bahwa Tuhan kita menerima kita apa adanya loh. Tuhan kita menghargai kita, Tuhan kita mendengar cerita kita, Tuhan kita memaafkan kita. Jadi kayak gue berasa wow gitu loh, maksudnya rindu banget gitu loh, maksudnya dari topik ini gitu loh. Setiap dari kita anak-anak muda ya, kita bisa benar-benar tahu dulu akarnya gitu loh. Ketika kita tahu akarnya, karena lu tahu akarnya itu pun juga pas setelah kelas ini ya Ci ya, kelas pas ikut kelas teologi ya, terus habis itu lu baru ketemu udah seumur, maksudnya udah sebesar itu itu selama itu pelayanan baru ketemu akarnya gitu. Jadi ketika kita cepat-cepat dapat tahu akarnya kita, oh gue pernah ini, akhirnya mungkin kita bisa lebih aware gitu loh dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita, ya gak sih Ci? Iya, of course. Dan Tangerang, sorry ya, kebiasaan ngomong Mandarin. Tentu saja banyak masalah dalam hidup kita ya. Sebenarnya akar paling akarnya esensinya itu kan sebenarnya dosa ya. Kalau bicara soal akar sih ada banyak sih gitu, bukan cuma satu ya. Tetapi saya percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Asalkan kita connect dengan Roh Kudus, kita punya hati mau diajar. Tuhan itu selalu ngomong gitu loh. Makanya sekalipun saya udah beberapa tahun yang lalu menyadari akarnya saya itu ketika saya di konseling, tetapi sebetulnya itu tetap jadi pergumulan buat saya sampai 2 tahun yang lalu. Iya, dan ternyata Tuhan ngomong sendiri, God point out my problem gitu. Tuhan sendiri yang point out gitu loh. Kenapa aku stres, kenapa aku pengen quit dari posisi aku. Karena aku punya, dari awal ketika aku sampai di posisi ini aku merasa
aku terpaksa karena gak ada orang lain gitu. Ya jadi Tuhan punya caranya ya. Kemarin waktu aku doa aku dapat satu ayat sih gitu ya. Boleh ya aku bagiin ya satu ayat firman Tuhan ya. Ci. Oke, di Filipi 1 ayat 6 aku bacain. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ya, Filipi 1 ayat 6 ini sebetulnya saya merasa luar biasa banget gitu karena Paulus bilang bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan baik dalam hidup kita dan Tuhan gak akan quit di tengah jalan. Ya, Yes, Dia gak akan amin. give up on us. Dia nggak akan biarin sekalipun kita ngerasa kita udah pengen quit gitu. Kita kayaknya udah nggak sanggup nih, tapi Tuhan nggak pernah quit gitu. Itu kan such a great hope gitu, kabar baik banget buat kita ini yang kayaknya ngerasa udah nggak bisa, udah nggak sanggup. Kita ngerasa kayaknya nggak akan pernah good enough gitu loh. Ternyata Tuhan yang memulai semua yang baik dalam hidup kita dan Dia akan meneruskannya, bahkan Dia akan menyelesaikannya gitu loh. Jadi Tuhan itu sendiri penjunan, Dia yang membentuk hidup kita dan Dia nggak akan menyerah atas kita gitu. Jadi ya itu sih yang waktu kemarin saya sempat renungkan hal ini dan saya merasa saya percaya ayat ini sangat powerful gitu dan hopefully bisa memberkati teman-teman juga. Amin. Kalau gue boleh konklusiin pembicaraan kita di dalam satu statement, kadang-kadang kita suka merasa am I good enough gitu. Cuman diingatkan banget jangan hidup dari ekspektasi orang lain. Jangan hidup dari ekspektasi bahkan diri kita sendiri. Yes. Tetapi hiduplah dari ekspektasinya Tuhan. Karena ekspektasinya Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita tuh nggak pernah sesuatu yang salah. Betul. Jadi kayak mungkin kalau mungkin kayak aku bisa konklusiin cuma itu aja sih, kayak berasa iya ya, ekspektasi yang paling benar adalah sebenarnya ekspektasi Dia. Apakah kita melakukan segala sesuatu untuk kita, apa kita melakukan sesuatu atau untuk orang lain, apa kita benar-benar melakukan segala sesuatu untuk Dia. Karena ketika kita melakukan sesuatu untuk Dia dan kita menjalankan ekspektasi Dia, Tuhan benar-benar seperti ayat yang Cici share barusan, Dia yang akan membantu kita, memimpin kita menyelesaikan sampai akhir. Amin. Amin. Dan takhir gitu loh, maksudnya kemarin kan gue bilang, wow maksudnya kita kangen banget dengar suaranya Cimean gitu loh. Kalau lu tahu Ci, 2 minggu yang lalu kita baru menyanyikan lagu ciptaan lu yang aku pulang itu Ci. Wah. Ya terus kayak berasa, kalau kadang aku bilang, Ci boleh ini enggak closingnya dikasih satu lagu gitu loh. Dan kemarin pas lu kasih lagu itu gue berasa gila, lagu itu terngiang-ngiang di otak gue 1 minggu gitu. Dan gue percaya banget sih, maksudnya kayak lagu itu bakal benar-benar memberkati kita semua gitu. Jadi kayak setiap kata-katanya kayak pasti berbicara kepada kita bahwa Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa sungguh maksudnya Dia Christ is enough gitu. Tuhan Allah cukup. Jadi nggak lama-lama lagi aku mau persilakan gitu Cimean untuk sama-sama untuk memberikan bukan memberikan, yang menyanyikan sebuah lagu untuk kita semua. Thank you Ci sebelumnya udah join bersama-sama sama kita. Thank you banget. Iya, ada pesan-pesan Ci ya buat anak-anak XOS mungkin terakhir sebelum nyanyi. Pesannya pastikan segala sesuatu yang kita lakukan itu tuh our first audience is God ya, is Jesus gitu, bukan diri kita sendiri gitu, bukan kayak kita lagi ngaca gitu kan. Kalau kita lagi ngaca apalagi anak cewek ya, wah pori-porinya kelihatan apa semua, kayaknya semuanya kelihatannya penuh dengan cacat celah gitu istilahnya ya. Tapi kalau kita belajar untuk melakukan apapun tuh di depan satu audience yaitu Tuhan sendiri, saya merasa kita pasti akan mampu sih ya, kita akan secure enough untuk melanjutkan sekalipun kita pernah gagal, kita pernah jatuh, kita bisa pede untuk bangkit lagi gitu, karena kita tahu kita punya Tuhan yang bakal sayang sama kita, terima diri kita apa adanya. Oke, gitu aja. Thank you Ci udah sama-sama dengan kita. Yuk sama-sama kita saksikan lagu dari Cimean. When night is falling, fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind sees I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me.
percaya setiap cerita dan lagu hari ini pasti jadi berkat buat kita semua gitu. Hari ini kita kembali lagi diingatkan bahwa Tuhan itu benar-benar cukup buat kita. Jangan hidup dengan ekspektasi manusia. Jangan hidup dengan ekspektasi diri kita sendiri. Hidup dari ekspektasi orang lain. Tapi sungguh belajar hidup dari ekspektasinya Tuhan. Karena ekspektasi Tuhan buat kita, Dia selalu mau yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu yuk mari sama-sama. Aku mengajak teman-teman yang di rumah kita boleh berdoa bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan lewat hari ini Tuhan. Engkau ingatkan kami kembali Tuhan. Engkau Tuhan yang menerima kami apa adanya Tuhan, apa adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan untuk setiap dari kami. Bahwa Engkau menerima kami apa adanya dan Engkau rindu. Kami juga menerima kami apa adanya. Menerima diri kami, kelemahan kami, kelebihan kami Tuhan. Sungguh kami mau terima itu Tuhan dan kami mau serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami meletakkan kelebihan dan kelemahan kami ke dalam tangan Engkau. Engkau Tuhan yang sungguh Tuhan akan Tuhan melakukan perkara-perkara besar lewat setiap kami anak-anak-Mu yang mau berserah. Oleh karena Tuhan aku berdoa hari ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang sungguh yakin dan percaya bahwa yes you are enough. Engkau cukup untuk setiap dari kami dan kami mau hidup sungguh to the fullest Tuhan. Kami mau sungguh hidup memberikan yang terbaik untuk Engkau. Meresponi panggilan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan menerima dirimu apa adanya. Dan Engkau cukup. Engkau cukup. Mari sama-sama kita katakan amin. Thank you. Guys, terberkati dengan XOYes Transforming Life kami hari ini. Yuk subscribe YouTube channelnya di Exodus BOLCC. Jangan lupa ya untuk nyalain loncengnya dan jika kalian suka dengan kontennya, like, share, dan komen di YouTube channelnya. Jika kalian ingin tahu apa itu XOYes, buka dan follow Instagram kami di exodus.yes. Di situ ada informasi tentang waktu ibadah kami dan juga informasi tentang acara dan kegiatan kami di setiap minggunya. Selain itu, jika kalian ingin tahu tentang lebih detail lagi acara gereja kami juga ada websitenya di www.exodus-church.com. Di dalamnya ada banyak tentang cerita dan update tentang gereja kami. Yuk ikutin setiap keseruan kami. Halo guys, kami ingin mengajak teman-teman semua yang masih remaja, yang berumur SMP sampai SMA. Dan kami ingin mengundang kalian untuk bergabung dengan sel grup remaja kami pada hari Jumat jam 7 malam. Dan kami juga ingin mengajak kalian semua yang masih anak kuliahan dan masih fresh graduate untuk bergabung bersama dengan sel grup youth kami pada hari Rabu jam 7 malam. Jangan lewatkan ya guys. Tahu nggak sih kalau doa adalah sumber utama kekuatan kita? So, mau mengajak setiap teman-teman untuk ikutan persekutuan doa melalui app Zoom setiap hari Kamis jam 7 malam. Percaya ketika kita berkumpul dan berdoa bersama, Tuhan akan nyatakan kuasanya lebih lagi. Ditunggu ya. Nah, inilah saatnya untuk memberi. Marilah kita memberi dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memberi, dapat transfer ke rekening di bawah ini. Tunggu apa lagi? Ayo kita memberi dengan sukacita.